Tapi ketika kontak tembak ya harus timbul, narui tempurnya prajurit harus muncul, nah, makanya harus siaga tempur. Kita tidak akan takut oleh hal-hal seperti itu. Pasukan elit TNI kepung lokasi baku tembak di distrik Mugi, Nduga, teroris KKB terjepit. Pasukan elit TNI telah berhasil menguasai area yang sempat menjadi medan kontak tembak antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Mugiman, Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda, Julius Wijojono mengatakan, pasukan khusus TNI berhasil melakukan evakuasi terhadap satu korban kebrutalan KKB. Pratu F di distrik Mugiman, Nduga, Papua pada Pratu F merupakan prajurit Yonif R321 Garing GT, korban kelima yang gugur usai diserang KKB. Almarhum Pratu F bisa diambil setelah area itu dikuasai tim gabungan dan mereka KKB kocar-kacir, kata Julius kepada Okezon, Senin 24 April 2023. Julius memastikan bahwa jenazah Pratu F ditemukan dalam kondisi masih membawa senjatanya, sehingga tidak ada senjata milik almarhum Pratu F yang diambil oleh KKB. Justru kata Julius, KKB saat ini sedang dalam kondisi terdesak, apalagi setelah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status militer di distrik Mugiman, Nduga, Papua Pegunungan menjadi siaga tempur. Kondisi mereka KKB kini terjepit, sehingga minta simpati sana-sini dalam dan luar negeri, bahkan mendiskreditkan Panglima TNI, dorongan untuk mencopot, dan lain-lain. Sebarkan hoax, ini adalah ciri-ciri kelompok panik, bebernya. Julius menerangkan bahwa pasukan di lapangan menemukan jenazah Pratu F di kedalaman jurang 140 meter di distrik Mugiman, Nduga, Papua Pegunungan. Saat ini jenazah Pratu F sudah berhasil dievakuasi dan rencananya akan dimakamkan di Magelang hari ini. Tim di lapangan berhasil mengevakuasi prajurit yang gugur di dalam jurang dengan kedalaman 140 meter. Ini menandakan bahwa situasi mulai kondusif, karena KKB sudah dalam posisi terjepit dan berantakan pungkasnya. Sekedar informasi, pasukan Satuan Tugas Pembebasan Sandera Pilot Maskapai Susi Air Philip Marmetens diserang KKB KST Papua pada Sabtu 15 April 2023. Prajurit diserang di wilayah Mugiman, Nduga, Papua Pegunungan. Sebanyak 5 prajurit Yonif R321 Garing GT Kostrad gugur akibat peristiwa tersebut. Adapun kelima prajurit yang gugur tersebut yakni Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, Pratu F, dan Pradai Sukra. Teror KKB belum usai, tembaki TNI Polri dilawan lari kocar-kacir. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus menebar teror usai menewaskan 5 prajurit TNI di Nduga, Papua. Laporan terakhir menyebutkan bahwa peristiwa kontak tembak antara TNI Polri dengan KKB terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengakui bahwa saat ini memang ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, namun tidak ada laporan korban dari TNI dan Polri. Tidak ada anggota TNI Polri yang menjadi korban dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Bilogai, ucap Herman Taryaman. Herman menuturkan bahwa kontak tembak terjadi pada hari Minggu. Saat itu KKB menembaki personel Satgas Yonif 305 Garing TKR yang di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. KKB dilaporkan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Selain menyerang anggota TNI, KKB juga mengganggu masyarakat yang bermukim di Kampung Sambili, Kusage, dan Kampung Mambabawa. Kemudian KKB menembaki anggota BRIMOB yang ada di Kampung Bilogai, sehingga anggota TNI yang berasal dari Satgas Yonif 305 Garing TKR membantu dan melakukan penembakan ke arah KKB. Kapendam mengakui, dari laporan yang diterima masyarakat di sejumlah kampung sempat melakukan perlawanan terhadap KKB seperti yang terjadi di Bilogai. Warga melawan dengan menggunakan senjata tradisional seperti panah dan busur. KKB selama ini seringkali menjadikan masyarakat sebagai tameng saat melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri, tegas Herman Taryaman. Kapendam 17 Cendrawasih menambahkan, Forkopimda di Kabupaten Intan Jaya sudah melakukan pertemuan dan sepakat untuk melawan gerombolan KST atau KKB yang selalu meresahkan, yang membuat situasi tidak aman. Saat ini, anggota TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi adanya gangguan dari KKB, tutur Herman Taryaman.
Sementara itu, tim siaga tempur TNI terus mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang menyandra pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksamana Muda, Julius Wijojono, menyebut bahwa tak hanya kocar-kacir anggota KKB juga disebut saling bertikai antara satu sama lain. Siaga tempur terus diberlakukan, area sudah kelompok mereka terpecah dan saling bertikai, ujar Julius saat dihubungi bisnis. Julius menambahkan bahwa TNI telah berhasil mendeteksi keberadaan pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandra oleh KKB. Namun Julius tidak bisa membeberkan lokasi pilot tersebut berada. Dia memastikan bahwa informasi tersebut bersifat terbatas. Menurutnya, KKB yang menyandra pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mertens dalam keadaan terjepit bahkan bubar. Jadi mereka KKB sudah terjepit, sudah bubar, kocar-kacir, kata Julius. 5 prajurit TNI gugur di Nduga. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas gugurnya salah satu prajuritnya dalam misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air. Seperti diketahui, salah satu korban baru yang ditemukan TNI adalah prajurit dari Satgas Yonif R321-GT Pratu F. Jenazah langsung dievakuasi ke Timika setelah berhasil ditemukan tim gabungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat misi penyelamatan. Pratu F menjadi korban kelima prajurit TNI yang gugur oleh serangan kelompok separatis dan teroris atau KST atau dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata di Mugiman, Nduga, Sabtu. Sebelumnya, sebanyak 4 prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua. 4 prajurit TNI yang gugur itu antara lain Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Pratu Sukra. Teror KKB belum usai, tembaki TNI Polri dilawan lari kocar-kacir. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus menebar teror usai menewaskan 5 prajurit TNI di Nduga, Papua. Laporan terakhir menyebutkan bahwa peristiwa kontak tembak antara TNI Polri dengan KKB terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kapendam 17 Jenderal Klasik Kolonel Kaf Herman Taryaman mengakui bahwa saat ini memang ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, namun tidak ada laporan korban dari TNI dan Polri. Tidak ada anggota TNI Polri yang menjadi korban dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Wilogai, ucap Herman Taryaman. Herman menuturkan bahwa kontak tembak terjadi pada hari Minggu. Saat itu KKB menembaki personel Satgas Yonif 305 Garin TKR yang sebarkan hoaks. Ini adalah ciri-ciri kelompok panik, bebernya. Julius menerangkan bahwa pasukan di lapangan menemukan jenazah Pratu F di kedalaman jurang 140 meter di distrik Mugiman, Nduga, Papua Pegunungan.